Oke, jadi pada kali ini saya akan mendemonstrasikan atau membuat sebuah sistem kontrol tangki ya, yaitu saya akan membuat perancangan kontrol tangki berbasis transistor. Nah, sebelum kita mendemonstrasikan, jadi perkenalkan saya Sahadi dengan NIM 123490014. Jadi video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas case based learning ya, dengan mata kuliah elektronika industri. Nah, jadi pada perancangan kali ini saya membuat sistem dan juga simulasi menggunakan Proteus. Nah, untuk perancangan berbasis transistor ini di sini tugas case based learning perancangan sistem kontrol level tangki berbasis transistor. Nah, sebuah tangki air industri yaitu memiliki sensor low, sensor high, dan juga saklar manual, pompa air DC. Nah, di sini sistem bekerja otomatis untuk menjaga level air. Nah, untuk logika sistemnya, pompa harus menyala jika tangki belum penuh atau tangki kosong. Nah, dan juga level rendah atau juga mode manual aktif. Nah, ketika definisi logikanya adalah ketika sensor low itu sama dengan 1, itu menandakan adalah airnya itu rendah. Nah, ketika high sama dengan 1 yaitu air penuh. Nah, manual sama dengan 1 yaitu mode manual aktif. Nah, di sini berbasis Proteus dan juga menggunakan logika get logic and not dan or berbasis transistor. Nah, oke, langsung saja kita buat. Nah, langkah yang pertama kita coba membuat komponennya terlebih dahulu. Misalkan sebuah tangki, di sini ada sebuah tangki. Nah, di sini ada sebuah tangki. Kita buat tangki terlebih dahulu. Nah, di sini ada sebuah tangki dan juga di deskripsi tadi kita ada yaitu dua sensor ya, sensor high dan sensor low. Kita gunakan untuk sensornya itu menggunakan logic step ya, untuk definisi 1 dan 0. Di sini ini untuk sensor high, ini untuk sensor low. Nah, lalu kita juga membutuhkan yaitu logika not. Untuk apa sih logika not? Nanti kita bahas ya. Di sini selain logika not, kita juga menggunakan logika and, logika or ya. Sorry, kita menggunakan logika or. Dan juga menggunakan logika and. Nah, ini logika and. Selain logika and, yaitu kita jangan lupa yaitu sebuah transistor ya, dengan komponen utamanya yaitu transistor.
Nah, untuk membuat sebuah sistem level tangki otomatis, kita di sini di sini satu lagi ya untuk kita mendefinisikan yaitu kral manualnya. Kita pindah di sini saja. Oke, ini untuk saklar manual. Nah, di sini kita koneksikan. Nah, karena kita ingin membuat sistemnya untuk berjalan otomatis, maka eh, kita hubungkan sensor yang pertama yang low ke pin 1 OR. Jadi saklar low ini aktif mengaktifkan pompa untuk mengaktifkan pompa. Jadi ketika high dia akan aktif dan juga ketika saklar manual high dia pompa akan aktif seperti itu. Lalu ini masuk ke sini ke OR juga. Jadi dua input sini, input sensor dan juga input saklar, hasilnya outputnya dimasukkan ke logika OR lagi. Nah, lalu logika OR di sini kita koneksikan ke sini. Jadi ketika ini off atau ini on, jadi dia itu nanti salah satu logika OR ini adalah salah satu aktif uh, output akan high seperti itu. Nah, lalu kita koneksikan yang not dan output dari OR yang kedua kita hubungkan ke logika N. Nah, supaya apa? Jadi di sini kan logika not kan pembalik ya, seperti pembalik. Jadi 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Nah, ketika di sini 1 dia high, maka dia akan memberikan sinyal false atau sinyal 0 yang sehingga N di sini harus kedua-duanya aktif seperti itu. Nanti kita simulasikan. Lalu kita membutuhkan motor untuk sebuah simulasinya. Dan juga kita tambahkan indikator ya. Kita tambahkan indikator. Nah, di sini kita membutuhkan output di transistor yang sini kaki kita hubungkan dengan power ya. Power. Ini. Kita hubungkan dengan power. Lalu untuk yang bawah kita hubungkan dengan ground. Nah,
Di sini kita membutuhkan resistor ya. Kita butuhkan transistor untuk indikator LED. Kita ubah nilainya menjadi 300 dan juga kita rotate. Nah, sama yang ini juga kita beri resistor untuk LED di sini. Kita ubah menjadi 300 ohm saja ya. Nah, di sini ini low, high, kita beri indikator misal sini high, high level misal. Di sini low level. Nah, lalu di sini kita ibaratkan saklar manualnya ya. Di sini untuk indikator motor stop, di sini motor run atau pompa running. Ini indikator ya. Coba kita simulasi. Terus balik. Oke. Jadi di sini outputnya terbalik ya. Lihat saja. Artinya output di sini memberikan feedback yang salah. Nah, seperti ini. Jadi di sini ketika pompa ini
dinyalakan, misalkan kita menggunakan saklar manual. Di sini saklar manual, kita coba cek saklar manual, maka pompa akan aktif ya. Jadi pompa akan hidup. Di sini motor run indikatornya nih. Mungkin kita rubah stop terlebih dahulu. Kita ubah misal 100 saja. Ini juga sama. Nah, sini kita ubah 100. Ketika sensor low ini bernilai 1, maka pompa akan aktif. Nah, ini pompa aktif. Nah, ini motor jalan, LED hijau menyala. Sedangkan ketika low, motor stop. Di sini indikator menyala, indikator merah menyala. Dan motor untuk motor DC di sini atau pompanya mati seperti itu. Kita coba high dan ini low. Nah, yang high aktif di sini karena di sini sensor ini mendeteksi aktif, maka level itu sensor mendeteksi bahwa air itu sudah penuh seperti itu. Jadi ketika sensor ini aktif ataupun saklar hidup, dia akan hidup selagi di sini tangki masih kosong. Nah, ketika tangki kita misalkan penuh di sini, ketika tangki kita misalkan penuh di sini motor akan mati dan juga lampu indikator menunjukkan merah, motor stop seperti itu. Ketika di sini pun kita matikan saklar seperti ini, maka ya tetap mati ya seperti itu. Terkecuali di sini sensor low mendeteksi aktif, di sini kita matikan seperti itu. Maka motor akan berjalan. Nah, di sini ketika low aktif menandakan adalah level itu rendah atau tangki kosong seperti itu. Kita coba dengan kombinasi yang lain seperti ini. Ataupun misal kita saklar manual saja dia hidup, dan ketika high ini kita aktif mendeteksi air, maka motor akan stop seperti ini. Ketika high level tidak aktif, dia motor yang akan aktif. Dan ketika low aktif, dia tetap berjalan seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan jadi pada kali ini. Di sini saya menggunakan logika OR 2 buah atau 2 biji dan logika N 1 biji, NOT 1 biji. Nah, di sini OR ini mengkombinasikan supaya ketika hidup salah satu maka akan mengirimkan high seperti itu. Jika tidak sama sekali ataupun 0 dua-duanya, maka tidak akan mengirimkan high. Sedangkan logika NOT dia akan 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Nah, dan logika N di sini dia akan mengkombinasikan atau menggabungkan dari output di sini. Ketika di sini 1 dan di sini 1, maka dia akan aktif. Jika salah satunya 0 atau kedua-duanya 0, dia tidak akan memberikan sinyal kepada transistor di sini. Yang base di sini tidak diberikan sinyal, maka motor di sini tidak aktif seperti itu. Dan LED di sini menunjukkan motor sedang stop. Kurang lebih seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan pada perancangan
sistem kontrol berbasis transistor di sini menggunakan simulasi Proteus. Terima kasih.